Pemirsa, pemerintah telah memastikan bahwa pencairan tunjangan hari raya atau THR dalam pekan ini dan paling lambat 7 hari sebelum Lebaran. Nah, lalu bagaimana sebaiknya kita menyikapi penggunaan THR, terutama di tengah tingginya harga logam mulia, belum lagi jika kita memiliki utang. Jadi sebaiknya harus beli emas atau bayar utang. Untuk membahasnya kita sudah bersama dengan perencana keuangan Meta Anggriani yang sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Mbak Meta. Jadi baiknya seperti apa Mbak untuk THR ini? Apakah dibelikan hal yang kita inginkan, yang sudah kita nanti-nantikan, atau bayar utang, atau investasi ke emas? Baik, selamat sore juga. Nah, THR ini kan sebenarnya memang pendapatan tahunan ya, artinya sifatnya tidak rutin. Maka ya sebaik-baiknya THR itu digunakan sesuai peruntukannya. Namanya saja tunjangan hari raya, tentu mungkin diutamakan untuk membiayai kebutuhan hari raya itu sendiri gitu ya, kebutuhan lebaran. Kebutuhan lebaran kan tentu ada zakat, ada belanja lebaran, mudik, baju baru, makanan, hampers dan sebagainya gitu ya. Tapi untuk kondisi sekarang, terutama dengan keadaan ekonomi yang global yang serba tidak pasti, tentu sangat disarankan THR ini jangan semua dihabiskan. Kalau bisa disisihkan sedikit untuk tabungan atau investasi. Dan tadi Mas Febrian juga sebut sebaiknya juga bahkan kalau bisa kita melunasi hutang sebagian ataupun seluruhnya dari THR itu akan sangat baik sekali. Karena kembali lagi kita bicara tadi ini adalah pendapatan yang tidak rutin. Jadi tentu kita harus menggunakan dengan sebaik-baiknya, jangan cuma untuk keinginan hura-hura itu saja gitu ya, tetapi juga untuk kebutuhan-kebutuhan lain yang perlu dianggap lebih positif gitu. Hmm, Kira-kira Tapi begitu Mas Febrian. Tapi kalau misalnya kita lihat sosial media itu belakangan juga banyak yang update THR seperti numpang lewat aja, udah habis begitu ditransfer langsung ditransfer ke tempat untuk yang lain juga. Nah, sebenarnya apa biasanya yang menjadi kesalahan orang ketika mendapatkan uang THR? Nah, kesalahan yang paling utama adalah karena kita tahu mau dapat THR, kita udah belanja duluan sebelum THR-nya masuk. Itu yang paling sering terjadi gitu ya. Jadi ketika THR datang ya memang udah lewat aja gitu kan. Nah, dan kesalahan kedua adalah ketika THR itu masuk, kita tidak membuat alokasi pengeluaran untuk THR itu sendiri gitu ya. Jadi akibatnya tadi kita belanja tanpa kita sadari tahu-tahu uangnya habis karena ternyata tadi keinginan belanja apalagi pada saat kita lagi puasa itu malah nafsu yang ditahan tuh malah semakin menjadi-jadi gitu, kemungkinan seperti itu. Dan yang ketiga, kadang kita juga tidak memperhitungkan cash flow kita setelah lebaran. Artinya kan kayak nih ya, kita udah belanja duluan, terus THR masuk, terus habis itu lebaran kita mudik, uang tetap keluar. Lalu habis itu kita ada gajian sebenarnya. Tapi kalau kita tidak memperhatikan cash flow dengan baik, bisa-bisa kita sudah habis duluan nih tanpa kita sehingga kita berutang dengan tidak sadar gitu ya. Dan yang keempat, sebenarnya yang disayangkan adalah ketika kita tidak mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan lain yang mungkin muncul pasca Lebaran, atau bahkan memang kebutuhan lain yang memang sudah pasti ada dan akan terjadi hingga mungkin katakanlah sampai akhir tahun ini gitu ya. Jadi kalau kita bisa mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan kita apa saja, tentu kita bisa mengelola THR itu dengan lebih baik gitu ya. Dan tentunya sekarang apa namanya dengan adanya sosial media ataupun adanya macam-macam ya, kita tuh sebenarnya malah bisa dengan mudah kita membandingkan harga-harga. Jadi kita tentu bisa membuat budget itu dengan lebih mudah. Jadi ya semoga teman-teman di sini bisa menyiapkan dulu nih belanja THR kita sebelum THR-nya benar-benar habis gitu ya. Ya, nah kalau harus mengatur agar cash flow-nya ini bisa lebih baik ketika THR datang. Nah, sebenarnya apa saja pengeluaran yang perlu didahulukan dan juga jangan dilakukan dari uang THR ini, Mbak Meta? Ya, tadi ya bahwa THR memang itu kan adalah tunjangan hari raya. Artinya memang kita boleh mendahulukan THR itu untuk kebutuhan-kebutuhan lebaran. Tapi kita bisa mengukurnya dengan baik gitu ya. Jadi kebutuhan itu terukur. Nah, tentu tadi sebaik itu juga dahulukan juga untuk disisihkan. Jadi jangan dihabiskan tapi disisihkan. Karena kembali lagi dengan situasi sekarang ini banyak ketidakpastian ya. Jadi kita ada baiknya kita punya tabungan dan kita dengan adanya penghasilan ekstra THR ini kita bisa menabung lebih banyak daripada biasanya. Dan yang jangan dilakukan adalah kalau kita belanja melebihi dari THR itu sendiri, sehingga akibatnya kita berutang. Nah, berutang ini kan tentu tidak disarankan ya, apalagi kalau kita bicara utangnya adalah utang konsumtif, artinya Ya. berutang untuk
memenuhan kebutuhan yang memang langsung habis gitu ya, ataupun kita beli sesuatu yang lalu harganya sudah langsung turun gitu ya, seperti beli baju baru, itu sebenarnya kan bukan bukan investasi gitu ya. Jadi Hmm, usahakan supaya THR itu kita belanjakan untuk memang kebutuhan belanja ya. lebaran itu sendiri, ataupun untuk kebutuhan lain, ataupun kalaupun kita beli barang-barang itu yang bermanfaat juga untuk masa yang akan datang. Jadi artinya sisa-sisa THR itu masih bisa dirasakan sampai berikutnya, nggak cuma begitu lebaran selesai Hmm, gitu gitu Mas. Kira-kira hmm. begitu ya. Artinya kan menggunakan THR untuk hal yang tidak begitu dibutuhkan juga tidak baik ya Mbak Meta. Nah tapi kita juga tahu bahwa ada juga masyarakat yang memiliki tradisi bagi-bagi THR dari uang THR itu sendiri atau dijadikan sebagai self reward. Nah karena biasanya pengeluaran dari pos itu dari bagi-bagi THR itu merupakan yang terbesar juga ketika musim lebaran seperti ini. Nah literasi seperti apa yang bisa Anda berikan kepada masyarakat berkaitan dengan hal ini? Nah, memang sih kalau yang namanya tradisi itu memang apa kita udah pasti punya kebiasaan untuk menjalaninya gitu ya, untuk mengikutinya. Nggak apa-apa dilakukan sepanjang memang kita punya kemampuannya gitu kan ya. Nah, artinya memang kembali lagi kita harus mengukur nih kemampuan kita sendiri berapa gitu ya. Misalnya saya punya THR-nya sekian, lalu saya mau bagi-bagi THR juga kepada katakanlah ponakan-ponakan gitu, atau mungkin orang-orang yang bekerja sama saya gitu, orang-orang yang baik sama saya gitu ya. Nah, jadi artinya kita juga harus mengukur berapa banyak orang yang akan saya beri. Lalu dengan sekian banyaknya orang, dengan ini berapa banyak THR yang akan saya berikan juga untuk kepada masing-masing orang itu. Artinya kan kita membuat alokasi budgetnya gitu ya. Dan memang ini kita harus bisa berani juga untuk men-set batasan-batasannya gitu ya. Nah, kadang-kadang mungkin kalau kita pikir kalau kita semakin banyak yang diberi, mungkin jumlah satuan yang diberikan semakin kecil, semakin sedikit gitu ya. Nah, tapi artinya mungkin yang sedikit itu kan tentu masih akan berarti gitu ya. Mungkin bisa kita tambahkan dengan hal-hal yang sifatnya lebih personal, mungkin kartu ucapan atau hal-hal lain yang lebih apa ya, lebih mengena gitu. Jadi artinya kita juga tidak asal bagi-bagi, tapi kita tahu juga itu akan dimanfaatkan dengan baik oleh orang-orang yang kita terima. Jadi ya, tadi ya, caranya adalah tentu kita bikin budgetnya dulu nih, kita list penerimanya, lalu juga bisa kita anggarkan jumlahnya. Dan tadi kalau Mas Febrian bilang, apakah juga boleh untuk self reward gitu ya? Sebenarnya menurut saya itu tidak ada salahnya juga. Self reward itu kan sesuatu hal yang untuk bisa membuat kita semangat juga untuk berikutnya ya, untuk berikutnya kita bekerja dan sebagainya. Nah, tapi kita tadi selain kita menentukan budgetnya, bisa juga kita menggunakan cari promo-promo saat Lebaran. Ini kan banyak banget ya. Artinya sekarang ini udah makin diskon-diskon nih makin gila-gilaan gitu ya. Bahkan mall-mall udah banyak yang melakukan midnight sale. Jadi artinya kita bisa belanja sebanyak mungkin dengan seefisien mungkin juga. Itu sangat mungkin gitu ya, dengan adanya sosial media, dengan adanya platform belanja e-commerce segala macam, kita bisa membandingkan harga dengan mudah. Jadi kita juga harus belanja dengan smart. Gitu kira-kira. Tapi untuk bisa mengatur agar self reward ini nanti nominalnya tidak lebih besar dibandingkan kebutuhan yang harus kita penuhi ketika lebaran seperti apa, Mbak? Nah tadi makanya berarti kan kita harus bagi-bagi gitu ya. Kebutuhan lebarannya itu juga seperti apa gitu kan. Kebutuhan lebaran kayak misalnya kebutuhan beli baju baru. Apakah baju baru yang saya berikan ini benar khusus buat lebaran aja, atau sesuatu yang mungkin bisa saya pakai lagi mungkin dalam kegiatan saya keseharian gitu kan. Jadi itu adalah juga mungkin bentuk self reward. Jadi artinya kita bisa apa ya, mengantisipasi juga nih dengan apa ya, dengan kebutuhan-kebutuhan kita gitu. Jadi bukan berarti ditahan sama sekali, tapi kita dengan bijak lah menggunakan. Apalagi yang saya bilang bahwa jangan juga semuanya dihabiskan, karena kembali lagi tabungan itu bisa kita bisa menabung dengan sangat baik ketika kita memanfaatkan pendapatan-pendapatan tambahan seperti THR ini. Gitu. Baik, nah karena ini adalah musim lebaran, Mbak Meta, ini kan banyak juga yang mudik. Nah kalau mudik seperti apa? Baiknya budget untuk mudik ini menggunakan THR atau mungkin harus dipersiapkan dari sebelum-sebelumnya? Hmm. Nah, biasanya budget mudik itu malah udah keluar dari awal, bahkan sebelum THR keluar ya kan, karena kan kita biasanya kalau kita bepergian dengan tiket, kita harus beli tiket duluan gitu ya. Dan semakin early kita beli tiket, dapat harga semakin murah juga. Jadi kadang-kadang bisa juga untuk mudik itu kita menggunakan anggaran sendiri di luar THR. Tapi kembali lagi, dengan apa, dengan adanya biaya mudik yang apa, biaya biaya mudik yang juga tinggi, artinya kan
kita itu, harga-harga akan makin tinggi dan belum lagi sekarang nih dengan adanya, cuti bersama, WFA dan segala macam nih liburan menjadi semakin panjang. Jadi sangat mungkin bahwa biaya mudik itu akan menjadi over budget gitu ya. Apalagi ini sekarang gitu ya, kita kan, tahu dengan kondisi ekonomi yang lagi tidak stabil sekarang, dengan harga minyak dunia yang sudah melonjak tajam, Ya. bisa jadi ada kemungkinan bahwa ke depannya akan ada kenaikan biaya BBM gitu ya, dan macam-macam gitu ya. Dan ini atau mungkin juga kelangkaan BBM yang menyebabkan harga juga akan naik. Jadi artinya kita perlu menganggarkan biaya mudik dari THR dan bahkan biaya mudik itu kalau perlu kita tambahkan ekstra mungkin sekitar 10-20% dari biaya mudik itu sendiri. Karena kembali lagi kita tuh biasanya kalau mudik itu kan semuanya pack gitu ya dan segala macam kemungkinan itu bisa terjadi di situ. Jadi tidak ada salahnya kita anggarkan sedikit melebihi dari anggaran itu sendiri gitu ya. Jadi, kembali lagi memang sih kalau sekarang ini di negara lain mungkin juga udah pada hemat BBM, sementara di kita sekarang ini akan sangat sulit dengan lebaran di mana tradisi kita ada mudik, keluar bertemu keluarga, sehingga kalau kita berharap bisa hemat BBM sekarang ini juga sangat sulit gitu ya, tetapi ini perlu kita antisipasi dan tadi dengan cara kita mengalokasikan biaya mudik lebih tinggi dan sisihkan sebagian untuk tabungan karena jangan sampai nanti setelah lebaran ternyata harga-harga melonjak naik yang malah kita menjadi sulit gitu ya. Mhm. Mungkin kira-kira itu Mas Febrian. Ya, oke. Terakhir Mbak, ini kan biasanya ada yang mensiasati agar uang THR ini nggak cepat habis dengan cara belanja pakai kartu kredit atau pakai paylater. Nah, hal ini sebenarnya bijak nggak sih Mbak? Sebenarnya sih tidak disarankan gitu ya kalau kita belanja pakai hutang gitu ya. Tapi sebenarnya kadang-kadang dengan belanja katakanlah dengan kartu kredit atau paylater, kadang mereka memberikan promo-promo yang lebih menarik gitu kan ya, dengan diskon yang lebih tinggi gitu. Nah, artinya sebenarnya kita tuh sebenarnya berutang itu boleh saja sepanjang kita bisa bayar. Jadi artinya kalau kita gunakan kartu kredit, kita tahu bahwa katakanlah jatuh tempo kartu kredit saya adalah katakanlah misalnya tanggal 10 bulan depan. Jadi saya harus tahu bahwa ketika saya belanja sekarang, duitnya harus ada di tanggal 10. Jadi artinya kalau saya bayar pakai kartu kredit sekarang, artinya uang uang yang saya pegang itu tidak saya belanjakan karena udah saya Mhm. siapkan untuk bayar kartu kredit di tanggal 10 tersebut gitu ya. Jadi kartu kredit itu sebenarnya juga ada positifnya dalam arti dia bisa kita gunakan sebagai alat pembayaran yang kita gunakan untuk mengatur kas kita dan mengatur belanja kita tadi. Jadi kita juga mengatur cash flow supaya supaya uang saya Mhm. nggak keluar setiap hari gitu ya, tapi saya anggarkan uang saya keluar di tanggal 10, tapi saya Mhm. tetap menggunakan budget. Jadi belanja saya terbatas sebesar ini, sebesar limit kartu kreditnya atau apapun Mhm. itu, sehingga saya tetap bisa bayar di masa depan. Nah, yang sulit adalah ketika kita udah terbiasa berutang, apalagi kalau tadi kita pakai kartu kredit, kita pakai paylater, kita pakai yang lain lagi. Kalau kita semakin banyak sumber kita berutang, kita kadang-kadang lupa dengan tanggal jatuh tempo itu sendiri. Jadi Mhm. sebaiknya ya, sebaik-baiknya tentu kita menghindari utang itu sebenarnya. Kalau tidak kepepet banget, maka kalau bisa kita hindari utang, apalagi utang yang sifatnya konsumtif seperti ini. Kira-kira Berarti begitu. memang kalau bisa jangan sampai bertambah hutang ya dengan adanya turunnya THR ini ya. Terima kasih Meta Anggriani sudah bergabung bersama kami dalam Newsline. Selamat kembali beraktivitas Mbak Meta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.